Perkenalkan, nama saya Yoni Oka Amanda. Saya adalah peserta PPG kategori 1 tahun 2022 Prodi Bahasa Indonesia dari Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG. Adapun materi yang akan saya gunakan pada praktik pembelajaran ini adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Ada sama akan jalin sebelum mulai pelajaran dari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk semuanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Sakit. Literasi 5 menit terlebih dahulu ya. Silakan dibaca bacaan yang sudah kalian bawa dari rumah. Pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Dari ekspresi kalian yang berbinar, pasti kabar kalian ada baik dan dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Semuanya sehat ya? Sehat, Bu. Semuanya bahagia ya? Bahagia, Bu. Oke, bagus. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin bertanya materi kita pada pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat? Oke, coba Intan kalau gitu. Materi yang sebelumnya teks eksplanasi. Oh iya, materi kita sebelumnya adalah teks eksplanasi. Materi apa saja yang ada dalam teks eksplanasi yang sudah kita pelajari? Struktur kaidah kebahasaan, Bu. Oke, angkat tangan dulu dong. Saya, Bu. Ya deh coba. Nyanyi. Pengertian, ciri-ciri, struktur teks, kaidah kebahasaan, dan kata-kata musuh. Iya, bagus. Jadi yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu pasti sudah belajar di rumah ya. Sudah, Bu. Ada banyak yang ingat, saya yakin sebagian besar di sini pasti sudah belajar. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memutarkan sebuah video yang harus kalian simak sebelum kita masuk ke dalam materi. Jadi tolong menyimak dengan baik ya. Kamu. Kerja keras itu adalah disiplin waktu. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Hasil utama itu menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ikhtiar itu kita yang tentukan sendiri. Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita. Nah ini yang saya ingin share bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%, nggak boleh setengah-setengah. Dan kita harus punya prioritas apa yang kita mau kerjakan. Nah, kerja keras itu. Stop. Anyone working on a big vision is going to get called crazy, even if you end up right. Anyone taking initiative will always get criticized for moving too fast because there's always someone who wants to slow you down. Anyone taking on a complex problem is going to get blamed for not fully understanding it, even though it's impossible to know everything up front. Let me tell you a secret. No one does what they can. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You Google music player, no. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyonce had to make hundreds of songs to
sebuah video. Yang pertama video dari siapa itu? Ada yang tahu itu siapa namanya? Sandiaga. Angkat tangan dulu. Iya, Selena. Iya, Sandiaga Uno. Siapa itu Sandiaga Uno? Iya, bagus. Jadi siapa itu penyanyi Sandiaga Uno? Saya udah dengar dari bisik-bisikan, tapi belum ada yang angkat tangan. Siapa Sandiaga Uno itu? Ada yang tahu? Menteri Pariwisata Ekonomi. Iya, bagus kamu, tapi biasakan angkat tangan ya. Siapa? Anu ya? Menteri Pariwisata Ekonomi. Iya, Sandiaga Uno itu yang pertama dia adalah seorang pengusaha terkenal, pengusaha sukses. Jadi sudah bisa sukses di usia yang muda. Kemudian yang kedua dia adalah Menteri Pariwisata kita. Itu tentang Sandiaga Uno. Kemudian ada video kedua yang bahasa Inggris itu tapi ada translate-nya di bawah. Siapa yang tahu siapa orang itu? Saya Bu masuk dan Ya, misalkan anak kami ini kan cewek saya tahu ya, tahu Bu. tapi nggak bisa nyebutnya. Facebook. Pendiri Facebook. Siapa namanya? Masuk dan. Iya, Selena. Gua cukup berapa Facebook? Gua Saya nyebutnya masuk kebok biasanya juga kurang tahu cara pengucapannya ya. Kemudian siapa Mas itu? Ada yang tahu siapa Mas? Pendiri Facebook Bu. Prometa. Iya. Coba kamu biasakan anak-anak dulu. Saya Bu, pendiri Facebook dan Meta Bu. Oke, bagus Tano. Jadi Mas Kebak itu adalah pendiri Facebook ya. Facebook itu sekarang sudah menaungi banyak konten media sosial seperti WhatsApp, Instagram juga menjadi milik Facebook juga. Jadi itu adalah di dalamnya apa yang ada dalam video tersebut, apa yang disampaikan oleh seorang Sandiaga Uno dan seorang Mark. Motivasi untuk sukses Bu. Oke, bagus. Diminta sebuah informasi ya. Ada informasi di dalam video tersebut. Kan informasi apa lagi yang ada dalam video tersebut? Motivasi Bu. Ayo biasakan angkat tangan dong. Edukasi. Iya, bagus Selena. Ada edukasi juga ya. Jadi ada pengetahuan di dalam video tersebut. Ada apa lagi? Motivasi Bu. Iya, coba Intan. Nasihat atau petunjuk. Iya, ada nasihat, ada petunjuk. Jadi ada informasi, ada pengetahuan, ada nasihat atau petunjuk. Kenapa saya menampilkan video tersebut? Karena materi kita terkait dengan ketiga hal tersebut. Kita akan membahas, yaitu ada yang tahu? Ya, coba ada nih. Ceramah. Iya, bagus. Kita akan membahas yang namanya Teks ceramah. teks ceramah. Oke, tentunya dalam pembelajaran ini materi khusus dari teks ceramah yang akan kita pelajari adalah menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ada di depan kalian. Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran ini dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan dapat menentukan atau menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah dengan baik. Kemudian dengan sikap penuh tanggung jawab, dengan jujur dan dengan teliti. Teks ceramah itu hampir sama dengan teks yang sering kalian dengarkan pada saat hari proklamasi. Teks apa itu namanya? Teks pidato. Bagus, teks pidato. Jadi perbedaan keduanya adalah, ada yang tahu? Tadi adalah ceramah yang sudah kalian saksikan. Kemudian ada juga pidato yang sering disampaikan pada hari kemerdekaan, hari ulang tahun dan sebagainya. Apa persamaannya dulu? Sama-sama diperbantukan oleh orang banyak. Orang banyak. Oke, Murah, tangan dulu dong, Murah. Tangan dulu. Sama-sama
dipermintakan pengalamannya. Oke, sama-sama disampaikan kepada khalayak umum ya, kepada orang ramai. Benar, itu persamaannya. Kemudian perbedaannya ada satu. Ya, coba yang di belakang. Terdapat atas soalnya pidato berupa berisi ajakan dan ceramah berisi nasihat. Oke, bagus ya. Jadi itu adalah perbedaannya. Perbedaannya kecil ya. Jadi persamaannya lebih banyak. Jadi mereka berdua itu hampir mirip. Tetapi untuk ceramah lebih banyak berisi informasi, edukasi ataupun nasihat. Saya akan memutarkan sebuah video dari teks ceramah di depan kalian. Selama menyaksikan video, kalian temukan apa saja struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalamnya. Jadi saya mohon kalian semua untuk menyaksikan videonya dengan baik ya. Oke? Oke. Halo semuanya. Baik, demikianlah video yang sangat menarik mengenai kenakalan remaja. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalian saya minta untuk menemukan apa saja struktur dan kaidah kebahasaan di dalamnya. Siapa yang sudah menemukan apa struktur di dalamnya? Oke, coba Serena. Strukturnya ada pembuka, Struktur yang pertama ada apa? Pembuka. Oke, bagus Serena. Struktur yang kedua ada apa? Ya, Yunita. Di sini. Oke, ada isi. Bagus. Yang ketiga, struktur ketiga. Ya, ada nih. Penutup. Ada penutup. Sudah benar ini yang disampaikan oleh teman-teman kalian? Sudah. Inilah ketiga unsur dari teks ceramah. Kemudian selain strukturnya, ada juga kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Apa saja kaidah kebahasaan dari teks ceramah? Siapa yang tahu? Oke, coba Aryani. pertama kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Oke, yang pertama ada kata ganti ya. Jadi kata ganti ini bisa berupa kata ganti tunggal ataupun kata ganti jamak. Kemudian ada apa lagi? Oke, coba Deswita. Hubungan argumentasi sebab akibat. Ya, ada hubungan argumentasi sebab akibat. Selain itu masih ada 3 lagi unsur dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Aku coba Intan. Kata kerja mental. Ada kata kerja mental, bagus. Apa lagi? Siapa yang belum ya? Yang Vera. Kata teknis. Ada kata teknis. Sudah ada 4, tinggal 1 lagi. Santana yang belum. Kata persuasif. Iya, ada kata persuasi. Oke, bagus. Ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Agar kalian dapat lebih memahami mengenai struktur dengan kaidah kebahasaan, Ibu akan menampilkan sebuah video lagi ya mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya. Sebagai ini sudah benar, tapi ini adalah sebagai tambahan informasi saja. Menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan kata kerja persuasif atau yang bersifat ajakan. Demikianlah materi kita tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Oke, demikianlah video mengenai struktur dan kaidah
kebahasaan dari teks ceramah. Sekarang kita masuk kepada kegiatan inti, yaitu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari sebuah teks yang akan saya bagikan melalui LKPD nanti berdasarkan kelompok. Jadi silakan kalian menuju kelompok masing-masing ya. Sudah semua dapat kelompok ya? Oke, saya akan membagikan LKPD. Nanti LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Jadi saya bagikan dulu, nanti saya jelaskan untuk cara pengerjaannya ya. Baik, sudah semua kelompok mendapatkan LKPD? Bagus, jadi saya jelaskan pengerjaannya. Secara berkelompok, kalian harus membaca teks ceramah yang ada di dalam LKPD, kemudian analisislah struktur dan kaidah kebahasaannya dengan cara sambil berdiskusi ya. Jadi semua anggota kelompok harus ikut mengeluarkan pendapat, ikut mengerjakan. Bagi anggota kelompok yang tidak ikut mengerjakan, tidak akan mendapatkan nilai. Bisa dimengerti instruksinya? Ya. Waktu yang saya berikan adalah 40 menit, cukup ya? Cukup. Silakan mulai mengerjakan. Struktur ya. Ada permasalahan sampai di sana? Ingat murah juga ikut bekerja ya kan, jangan cuma yang lain aja kerja. Ada permasalahan di dalam pekerjaannya? Kalian masih membaca teksnya ya? Semuanya ikut bekerja ya, kami juga ikut bekerja. Kalau tidak ikut bekerja nanti tidak dapat nilai. Ya Bu. Ada permasalahan dalam pekerjaannya? Belum ada masalah ya. Kita sampai di struktur suka. Bagus, yang lain juga ikut membaca. Lain kemudian kalau hanya ada ini dapat nilai. Saya siap. Ada permasalahan dalam pekerjaannya? Tidak Bu, kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh Bu. Ya, kerjakan secara berkelompok. Semua kita harus ikut menurut pendapat ya. Kita sampai di mana? Baru sampai di nanti. Nah, mulai kerjakan juga kerjaan. Baik Bu.
dari pekerjaan kelompok kalian. Ayo kelompok siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu struktur dulu dan struktur dari teks ceramah yang sudah kalian analisis bersama. Oke, kelompok dari Aryani. Untuk membuka ada di paragraf pertama. Alasannya karena berisi pengenalan isu, masalah ataupun pandangan keluarga terhadap topik yang dibahas. Kedua, isi ada di paragraf kedua, 3, 4, dan 5. Alasannya karena berisi pandangan keluarga pembicara yang dipaparkan mendukung tesis dan fakta yang bisa menguatkan argumen pembicara. Ketiga, penutup paragraf ke-6. Alasannya karena berisi simpulan, rangkuman, saran dari pernyataan. Oke, bagus Aryani. Kelompok lain ada yang mau menanggapi, mungkin ada yang tidak sependapat dengan Aryani. Kalau ada yang tidak sependapat, silahkan kalian sampaikan pendapat kalian. Ada? Ada yang tidak sependapat dengan kelompok Aryani? Sama, Bu. Sama. Oke, kompak berarti kalian ya. Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Saya ingin kelompok siapa yang tampil, siapa yang bisa dulu, yang mau. Siapa yang mau? Iya, kelompoknya Sentana. Ada kebahasaan, kata dan kedua dan kata dan lima. Pada paragraf kedua dan tiga yaitu saya dan kita. Karena alasan berisi kata dan lima yaitu saya. Dua kata-kata dan istilah terletak pada paragraf kelima yaitu problem solving dan purna produksi. Karena berisi istilah. Tiga, hubungan argumentasi atau sebab akibat. Terletak pada paragraf 1, 2, dan 6. Karena berisi kalimat sebab akibat. Karena berisi kalimat sebab akibat. 4, kata kerja mental. Terletak pada paragraf ke-5, yakni menghadapinya. Karena berisi kalimat mental. Kata kerja persuasi adalah paragraf ke-6 yaitu harusnya karena berisi kata kerja persuasi. Oke, bagus ya. Sudah presentasi dari kelompok Sentana. Ada yang mau menanggapi, mungkin ada yang kurang sepakat dengan hasil diskusi dari kelompoknya Sentana. Ada? Setuju, Bu. Setuju. Yang lainnya sependapat tadi ya. Oke, masih ada beberapa kelompok yang belum tampil. Sekarang sisanya mohon dibacakan struktur dan berikut kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Mulai dari kelompok Selena dulu. Strukturnya pembukaan paragraf 1, alasan berisi panggalan isu, masalah ataupun pandangan pembicaraan. Isi paragraf 2 sampai 5, alasan pandangan pembicara yang dipaparkan untuk mendukung tesis. Penutup paragraf 6, alasan karena berisi kesimpulan dan saran dari si penulis ceramah. Kaidah kebahasaan, kata ganti. Kedua, saya, kita, alasan karena saya dan kita merupakan kata ganti jamak dan bukan. Kata teknis, paragraf ke-1 dan 2. Komunikasi, literasi, alasan kata-kata tersebut merupakan kata teknis dan peristilahan. Kata H, argumentasi sebab akibat. Ke-6, oleh karena itu kata kerja mental. Ke-5, menghadapi, alasan karena termasuk ke kata kerja mental. Kata kerja persuasif. Ke-6, haruslah, alasan karena bersifat mengajukan atau mengaruhi. Abu. Oke, sudah. Nah, itulah penampilan dari kelompok Selena dan kelompok Tano ya. Sekarang kelompok siapa lagi yang belum tampil? Kelompok saya. Iya, kelompoknya Srinu. Silakan Srinu dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Bisa sambil berdiri terus Srinu karena yang lain itu kurang fokus sepertinya. Struktur teks pembuka terdiri dari paragraf pertama karena berisi pengenalan isu, masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Isinya terdapat pada kalimat 2 sampai 5.
dan pernyataan sebelumnya. Untuk kaidah kebahasaannya, kata ganti tunggal dan kata ganti jamak terdapat pada paragraf kedua. Penggalan kalimatnya yaitu saya dan kita. Alasannya karena saya dan kita merupakan kata ganti jamak dan tunggal. Kata-kata teknis terdapat pada paragraf 3 dan 5. Penggalan kalimatnya yaitu literasi, industri, komunikasi, dan produksi. Alasannya karena kata-kata tersebut merupakan sebuah istilah yang memiliki makna khusus dan digunakan dalam suatu bidang profesi. Hubungan argumentasi atau sebab akibat terdapat pada paragraf ke-6. Penggalan kalimatnya yaitu oleh karena itu. Alasannya karena kalimat tersebut menjelaskan atau menunjukkan akibat. Kata kerja mental, paragraf pertama. Penggalan kalimatnya yaitu menghadapi. Alasannya karena mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh subjek, yang mana kata kerjanya berfungsi sebagai predikat. Kata kerja persuasif terdapat pada paragraf ke-6. Penggalan kalimatnya yaitu haruslah. Alasannya karena haruslah adalah kata yang digunakan untuk membujuk, memengaruhi atau mengajak. Ya, bagus. Penampilan dari kelompok Seribu sangat lengkap ya. Ada kelompok siapa lagi yang belum menampilkan hasil diskusinya? Oke, kelompoknya Panji. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks pembuka pengenalan masalah ataupun pandangan pembicaraan terhadap topik yang dibahas. Si paragraf kedua sampai kelima. Alasan berisi pandangan pembicara yang dipaparkan untuk mendukung tesis penuntut paragraf ke-6. Alasan karena berisi kesimpulan dan saran dari si penulis ceramah. Kaidah kebahasaan 1 dan kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Paragraf kedua. Alasan penggalan kalimat saya, kita, karena saya dan kita merupakan kata ganti jamak dan tunggal. Kedua, kata-kata teknis atau istilah. Paragraf ketiga dan 5. Penggalan paragraf atau kalimat komunikasi, literasi, produksi, industri. Alasan karena kata-kata tersebut merupakan istilah yang tidak umum untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. 3. Hubungan argumentasi atau sebab akibat. Paragraf ke-6. Penggalan kalimat atau paragraf. Oleh karena itu. Alasan karena kalimat tersebut menjelaskan atau menunjukkan akibat. Keempat, kata kerja mental. Paragraf ke-5. Menghadapi karena kata kerja tersebut melibatkan perasaan atau respons tanpa tindakan fisik. Kelima, kata kerja persuasif. Paragraf ke-6. Penggalan kalimat haruslah. Alasannya karena kata tersebut berguna untuk mengajak dan mempengaruhi. Oke, bagus. Kita berikan tepuk tangan kepada semua kelompok yang Oke, jadi berdasarkan presentasi yang sudah kalian berikan, kalian sudah mampu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dengan baik ya. Sekarang silakan kalian kumpulkan LKPD-nya. Minta tolong wakil ketua kelas dikumpulkan LKPD dari semua kelompok. Baik, Bu. Baik, semua kelompok sudah mengumpulkan LKPD benar ya? Kalau begitu, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, sudah semua kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi pada pertemuan kali ini, kalian sudah dapat menentukan struktur dan kaidah kebahasaan tes ceramah dengan baik. Di dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut, apakah ada yang mengalami kesulitan? Oke, Selena, apa kesulitan yang kamu hadapi? Saat menganalisis kata kerja mental.
menganalisis kata kerja mental. Jadi kata kerja mental itu adalah kata kerja yang tidak memperlihatkan perbuatan secara nyata ya. Jadi itu definisi kata kerja mental. Berbeda dengan kata kerja aksi. Jadi selama tidak ada perbuatan yang tampak, maka itu kita kategorikan ke dalam kata kerja mental. Kemudian apa, ada lagi kesulitan yang lain? Saya Oke, Sentana. di saat membedakan yang mana isi, pembuka dan penutup dari teks ceramah tersebut. Sentana membedakan isi, pembuka dan penutup. Satu clue yang saya berikan, pembuka selalu ada di iya, ada di awal. Kemudian di antara ketiganya bagian mana yang paling banyak? Isi. Ya, isi. Kemudian kalau penutup selalu ada di belakang. Itu caranya untuk menentukan strukturnya. Bisa dimengerti Sentana? Bisa dimengerti Sentana? Bisa, Bu. Oke, bagus. Kemudian sekarang saya ingin minta tolong siapa yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Siapa yang bisa? Ya, Intan. Jadi kesimpulannya kita bisa mengetahui struktur dari teks ceramah, yaitu pembuka, isi, penutup, dan kaidah kebahasaannya yaitu kata ganti orang pertama dan kedua, kata teknis, hubungan argumentasi, kata kerja persuasif, dan juga kata kerja mental. Ya, bagus, kita beri tepuk tangan pada Intan. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian pada materi struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Tugasnya ada, tautan dari tugasnya ada di link yang akan saya tautkan di Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan ya. Jangan lupa dikerjakan. Oke. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk minggu depan kita akan belajar untuk menyusun sebuah teks ceramah dengan tema sosial. Ini dengan Prama Santi ya. Pada sana. Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang.